Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahu Akbar. Hadirin jamaah perjuangan subuh dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semoga amal ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang telah mematikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan kajian hadis sahih Jurul Nasihin, saya ingin sedikit bersama-sama untuk meluruskan kaifiyah dalam salat jamaah, karena masih banyak yang perlu untuk kita samakan supaya salat jamaah kita sempurna. Yang pertama, faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imam arba'u al-jum'ah wal mu'adah wal mandurah jama'atan mutaqaddimatu fil matar. Salat wajib bagi imam untuk niat menjadi imam itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah ketika salat Jumat, maka niat menjadi imam itu wajib. Salat yang diulang atau al-i'adah dengan berjamaah. Salat apa ini? Salat 5 waktu. Dan salat yang dinadarkan jika dilaksanakan dengan berjamaah. Salat nazar kemudian berjamaah, maka niat harus disebutkan. Dan salat jamak takdim yang disebabkan oleh apa? Wal mutaqaddimatu fil matar, yaitu jamak takdim yang diniatkan ketika ada apa itu? Hujan lebat. Jadi boleh jamak takdim kemudian ketika kondisi apa? Hujan lebat. Saya pernah mengikuti ini ketika di Masjid Bogor. Ada beberapa hal yang perlu karena ini kait via fikih, hal yang perlu sama-sama diteruskan. Ini ya. Kemudian untuk imam. Yang kedua untuk makmum. Surutul khutbah ahada asyara Allah yang Allah batlan. Saya baca terjemahnya ya. Syarat sahnya menjadi makmum itu ada 11. Makmum tidak boleh mengetahui atau makmum tidak mengetahui bahwa di dalam sholatnya imam itu batal karena disebabkan hadas atau yang lainnya. Kamu nggak tahu kalau imam itu batal baik karena hadas atau yang lainnya. Kalau makmum nggak tahu, makmum memang suara lentut. Ketika seperti itu maka ya boleh bermakmum. Terus mundur, ya, atau diingatkan, imam, mau lentut atau begitu. Caranya bagaimana? Subhanallah. Ya, baik, ketika seperti itu atau ketika lupa rukunnya, maka makmum harus mengingatkan. Itu. Atau ada hadas yang lain. Yang kedua, makmum tidak boleh meyakini bahwa sholatnya imam wajib diqadha atau diulang. Yang ketiga, imam tidak menjadi makmum. Ini juga ada imam tidak menjadi makmum. Maka makmumnya niat menjadi makmum, imam menjadi imam. Yang keempat, imam tidak ummi atau orang yang tidak bisa
membaguskan bacaan Al-Fatihahnya sehingga merubah makna. Dalam kitab yang fikih yang lain disebutkan ya, tidak sah seorang yang Fatihahnya bagus jamaah pada orang yang Fatihahnya tidak bagus. Di fikih sudah jelas tidak sah orang yang Fatihahnya bagus jamaah dengan orang yang ketika tahu dia mengetahui kalau orang itu Fatihahnya tidak bagus, maka jamaahnya tidak sah. Ini di kita pikir dijelaskan di Fathul Qorib yang dasar dulu ya. Ini maka di sini diingatkan ketika imamnya tidak ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaguskan bacaan Fatihahnya sehingga merubah makna. Jadi ada bacaan kesalahan dalam bacaan itu yang dalam ranah tahalli dan ranah tajalli. Tahalli itu ketika tidak berubah makna, tajalli ketika sudah berubah maknanya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu apa yang salah? Halo. Bacaan saya dengan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Betul atau salah? Salah, betul. Salah. Salahnya di mana? Tanggung jawab. Saya ini salah, betul. Ya. Hilang namanya tasdidnya. Dan ini dibahas. Ada berapa kasus Al-Fatihah itu? Ada belasan lebih dari 14. Ya. Dan ketika itu salah satu saja hilang karena Fatihah menjadi rukun, maka tidak sah. Itu tahalli dan tajalli. Ketika tidak ada kesalahan yang merubah makna dan tidak merubah makna. Kalau merubah makna itu, misalnya ihdinas siratal mustaqim. Betul salah? Halo, betul atau salah? Salah, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Salahnya ada dua. Yang pertama apa? Ha. Ha itu makhrajnya tidak ada. Ihdinas siratal. Kalau ihdinas siratal itu bukan shad, tapi sin. Sehingga hati-hati ketika dengan sholat sendiri juga sama ya. Maka beberapa waktu yang lalu saya jelaskan ada sholat yang tidak diterima, yaitu sholatnya munfarid yang Fatihahnya tidak sempurna. Contohnya apa? Astagfirullah sholatnya karena ngebut selama yang setoran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai dengan al-dhalim. Cabut. Fatihahnya sah ya? Tidak sah. Tidak sempurna. Karena tidak sempurna. Hilang beberapa harokat dan hurufnya berubah. Ya, itu baru taslim. Maka hati-hati ketika kita sholat sendiri atau sholat berjamaah. Kemudian makmum tidak berada lebih terdepan dari imam. Ketika dengan sholat jamaah itu sejarak minimal menjadi makmum itu atau jengkal minimal. Kalau laki-laki di sebelah
dari kiri ke kiri ya, tapi kirinya nih. Kemudian ketika masbuk bagaimana? Masbuk itu apa? Masbuk itu masbuk itu tertinggal, ya, tertinggal. Maka ada dua cara supaya jenengan kalau ada orang yang sholat munfarid, apa sholat munfarid itu? Sholat sendiri. Kemudian kok jenengan pengen jamaah dengan orang tadi itu, maka ada dua cara. Yang pertama adalah jenengan langsung kemudian berniat, niat dulu ya. Orang kemudian langsung imam merukuk langsung, itu tidak sah sholat jenengan. Jadi, apapun gerakan imam, dengan harus niat ya, kemudian takbiratul ihram terlebih dahulu dan menghadap ke kiblat. Orang layu wis niat ning ngono tujuh petak langsung takbiratul ihram belum menghadap kiblat, itu tidak sah. Jadi terlambat masbuk, maka sampai di shaf itu dipenuhi shafnya, kemudian berniat berdiri ya, tegak menghadap kiblat, kemudian baru mengikuti niat takbiratul ihram, baru kemudian mengikuti imamnya. Imamnya gerakannya apa itu ya diikuti. Nggak harus nunggu niat Pak Imam iktidal, atau nggak harus nunggu imam ke rakaat yang berikutnya. Ya, jadi itu. Sehingga itu cara pertama ya, langsung nempel di sampingnya kanan. Cara yang kedua, memberi isyarat, menepuk, tapi coba bater, ya untuk kakek. Karena kalau di Budapayo ada jamaah yang tanya, Ustaz, nek ono main jamaah, kemudian tak tablet, atau malah jadi noleh, apa kowe ngono kuwi? Anak kaget itu bangun. Ya, malah jadi jamaah batal kabeh ya. Ya, dia hati-hati karena sering itu wong nyableke bantu tetep kaget ya. Wis ora ngerti kok kuwi kuwi gitu. Kaget. Tapi noleh. Apa yo? Tapi aku. Ya, padahal kan tahu kaget. Kalau dia mengucapkan itu nopo kowe maka dia batal. Tapi kaget tok enggak masalah. Ya. Itu cara kedua. Jadi langsung nempel di sampingnya dengan jalan satu segala itu, lalu yang kedua beri isyarat. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, makmum harus mengetahui gerakan-gerakan imam. Nah, itulah di dalam kitab yang lain dijelaskan berjarak, mengetahui gerakan berjarak tertentu supaya jamaah yang radius sekian meter itu sah. Kemudian makmum harus antara imam dan makmum harus ada di dalam satu masjid atau keduanya berada kira-kira jarak 300 dirok. Berapa itu? 150 meter. Jika di tempat di lapangan 150 meter. Kemudian setelah, jadi jarak yang ukurnya bukan dari imam ya. Kalau dari imam pertama dari imam, dari ini dari imam maksimal 130. Kemudian berikutnya dalam waktu banyak. Berikutnya adalah dia ukurnya dari jamaah yang terakhir. Terus begitu melebar. Ini. Kemudian antara imam dan makmum ya cocok dalam gerakan sholatnya sesuai. Jadi imam rukuk ya rukuk, imamnya sujud tidak, kemudian imam rukuk malah jadi iktidal. Nah, itu tidak sampai batal. Kemudian makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang mencolok dan hal yang sunnah. Yang terakhir saya ingin luruskan di jamaah kita. Makmum harus mengikuti imamnya, bukan menyertai. Paham?
Nah, saya sering melihat, nah, saya praktekkan mas, siapa maju, foto. Ya, dengan imamnya. Ya, langsung sujud. Yo, Allah sih kalau Allah. Nah, selesai baru mengikuti. Ya. Allah. Nah, betul nggak mulai seperti ini? Salah. Pertama mendahului apa yang begini? Allahu Akbar. Betul nggak ini? Ini namanya menyertai, barengi. Ya, itu makro dunia. Apalagi kalau iki yang digelek, aku yang digelek sih batal. Dulu ya, imam dulu. Ya, baru imam. Ya, saya imam ini sekian. Itu yang saya jumpai di sini ya, sehingga hati-hati ketika dengan gerakan satu saja mendahului imam, maka jamaah dengan menjadi sampai satu rukun jamaah kita menjadi batal, sholat jamaah. Ulang lagi ya, jadi yang betul adalah Allahu Akbar sujud muni loh. Allahu Akbar. Nah, baru Allahu Akbar. Jadi imamnya dulu baru siapapun imamnya seperti itu. Muninya. Apa ya? Ya, itu. Ya, jelas. Oke. Jadi misalnya Allahu Akbar. Jadi dengan imamnya bergerak, duduk dulu, kepala diangkat dulu, bunyi. Ya, kalau dengan bunyinya itu begini, Allah, mesti pakai melu. Itu jadi menyertai namanya, bukan mengikuti. Karena bahasa fikihnya mengikuti. Paham ya? Bisiki. Baik. Jadi ini kaifiah terakhir, yaitu makmum harus mengikuti imamnya, bukan menyertai. Karena dasarnya itu di sini ayat tabi'ahu, ya, mengikuti imamnya. Kemudian yang berikutnya, ketika berjamaah bagaimana sahnya sebuah imam. Di sini dikatakan surutul khutbati tiskun tasihhu fi khamsin. Gambaran berjamaah ada 9, yang 5 dianggap sah. Yaitu imam yang laki-laki makmumnya maka laki-laki, imam yang laki makmumnya perempuan, imam laki-laki makmumnya ganji, susah. Imamnya ganji makmumnya perempuan, sah. Karena makmumnya siapa? Perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan, sah. Jelas ya? Yang keempat tidak sah. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Imamnya ganti, makmumnya laki-laki. Imamnya perempuan, makmumnya ganti. Imamnya ganti, makmumnya pada ganti ini. Ini Bapak Ibu yang saya jelaskan pada pagi ini, sehingga harapannya adalah semakin waktu-waktu kita ngaji itu kita mengilmui apa yang kita amalkan, mengilmui Islam, mengilmui apa yang kita amalkan, sehingga apa yang kita kerjakan pada itu. Demikian.
Terakhir, sholat itu ketika tidak sanggup dengan berdiri, ya, kaifiah sholat itu adalah berdiri, maka dia boleh dengan duduk. Ketika tidak bisa dengan duduk, maka dia dengan berbaring. Berbaring itu mana? Miring. Ini pada mana? Kiblat. Nah, gitu ya. Nah, ini miring. Orang bisa miring dia, Pak. Berbaring bagaimana? Boleh telentang begini. Oke. Ketika nggak sanggup dengan berbaring, dengan telentang, maka dia sholat dengan isyarat. Isyarat yang pertama dengan apa? Ini. Dulu ini. Kepala. Allahu Akbar. Kafir dan Allahu Akbar. Rukuk ya. Ini pas telentang ya. Dia menggunakan kepalanya. Rukuk, sujud, dari setiap rukun dia menggerakkan kepalanya. Nah, nek wis karo sirahe wis ra mampu dengan mata. Kedipan, setiap rukun dia mengedipkan matanya. Allahu Akbar. Jangan kuat Allahu Akbar matanya. Rukuk dia mengedipkan matanya. Coba nek kedip terus. Lilipan. Kalau dengan isyarat kedipan mata wis ora iso, dengan hati. Belum disolati Pak, mungkin ya, saya minta Al-Fatihah untuk Mas Adang Sari. Mas Atomo yang meninggal tadi sore. Semoga dia menjadi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kalau sudah dengan hati wis ora iso ya. Maka selama akal sehatnya masih nyambung, maka sholat masih wajib terhadap kita. Batasannya apa? Akal sehat. Bukan gerak, bukan fisik gerakan, tapi akal sehat. Selama akal sehat kita masih waras, maka sholat tetap menjadi kewajiban kita. Saya kira itu, terima kasih. Tapi kurang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.